Assalamualaikum, salam namaste. Kembali lagi di channel Indindo Project. Saya Jikri Taufik. Sekarang saya masih di India, tepatnya di New Delhi. Nah, sekarang kita ada teman-teman cantik. Yang pertama saya kenalkan Anissa. Wah, Anissa ini mahasiswa ya. Kemudian ada juga Husnul. Iya. Nah, menarik nih kalau kita ngomongin tentang kehidupan di India. Ya toh? Nah, apalagi kita khususnya orang Indonesia kan kita juga punya banyak ini ya, variasi atau perbedaan suku, bahasa. Di India juga seperti itu. Bahkan lebih banyak lagi mereka karena jumlah penduduknya aja udah 1,3 atau 1,4 miliar. Seperempatnya populasi Indonesia. Ya kan? Jadi mungkin nanti kalian juga bisa mengetahui lah banyak sekali keberagaman di sini. Ya kan? Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu ke Anissa. Anissa? Iya. Anissa dari mana sih? Asalnya dari Lampung, dari Lampung Tengah. Lampung Tengah. Iya. Terus ke India ngapain? Study. Oh, kira jalan-jalan. Study kok 1 tahun nggak study tuh. Iya. Ya, study tuh 2-3 tahun. Iya. Kalau 1 tahun jalan-jalan. Jurusan? Jurusannya Master Business. Master Business. Ya, terkait dengan ini ya, Iya. entrepreneur gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan yang banyak juga ditanyakan sama teman-teman kita di Indonesia itu, kenapa memilih India untuk belajar bisnis? Nah, itu, silakan. Karena di India itu kan banyak orang-orang yang sukses ya sebenarnya. Oh ya? Iya. Dari mana lihatnya? Ya dari website gitu. Kayak gitu, company-nya juga ada, sistemnya ada, terus ada engineering-nya. Dan negara besar gitu. Jadi emang kita kalau mau memulai suatu bisnis kita emang harus belajar another thing, kayak suatu hal yang baru gitu. Kayak gitu, lingkungan maupun ya kayak bahasa atau negara lain emang harus kita pelajari juga sih. Tapi memang sebelumnya udah ada riset nggak tentang jurusan yang diambil di sini, kemudian result dari kamu kuliah di sini itu memang sebelumnya sudah ada riset di Indonesia nggak? Iya, sebenarnya waktu itu aku mau ngambil MA, cuman kayaknya lebih tertarik ke MBA, ke entrepreneur, karena gini, semakin berkembang itu kayaknya entrepreneur itu emang dibutuhkan gitu, apalagi untuk ke Indonesia ya, kita bisa membantu lah gitu ibaratnya di sana tuh, kayak membangun, kan di Indonesia itu banyak kewirausahaan yang emang harus didukung gitu, baik itu dari hal teori maupun dari cara untuk berbisnisnya sendiri. Tapi lebih ke membangun bisnis secara personal ya, secara gimana ya, usaha sendiri gitu ya, atau gimana, atau ada itu gambaran lain tentang jurusan kamu? Entrepreneur and family business, jadi dia tuh kayak konsepnya tuh kayak big company, jadi dia tuh bekerja sama di lingkungan keluargaan, baik itu bisnisnya itu bersifat kekeluargaan gitu, baik itu real keluarga maupun orang lain, tapi bisnis yang bersifat keluarga gitu. Jadi dia bukan kayak company yang terlibat yang entrepreneur yang inilah. Tapi memang kamu ada benernya juga. Kalau saya di sini selama ini ngelihat bisnis atau usaha yang dilakukan orang Indonesia, orang India khususnya, itu memang banyak ya, dari kakeknya turun ke bapaknya, terus ke anaknya. Membangun itu kan nggak mudah ya, apalagi bisnis keluarga itu rentan dengan konflik gitu. Iya, benar. Tapi banyak contoh hasil yang sukses di sini. Iya. Terutama memang kalau di India itu orang Punjab. Iya. Nah, orang Punjab itu senang berdagang. Tidak hanya di India aja, di luar negeri juga, bahkan di Indonesia. Orang Punjab tuh. Nah, kemudian
kamu kan sudah di sini nih. Iya. Nah, sudah ke dunia nyata ya. Tidak, maksudnya selama ini kan kamu lihat hanya di apakah di film-film kah, di YouTube dan lain-lain. Dan sekarang kamu sudah di dunia nyata. Jadi kamu pertama kali mendarat di sini tuh, apa yang ada di benakmu itu India itu? Apakah ada ekspektasi kamu, nanti saya India tuh seperti ini atau yang lain? Ekspektasinya kayaknya tuh semua anak yang datang ke India ini berekspektasi dia bakal punya banyak teman dan mudah bersosialisasi. But ya itu unexpectation. Jadi, emang sedikit sulit kalau untuk foreigner bersosialisasi. Beda kalau dengan orang Indonesia kan bisa mudah bersosialisasi. Di sini agak unik, agak berbeda gitu. Jadi emang harus kita butuh effort untuk membangun itu ya, membangun komunikasi dengan orang-orang sini. Hubungan dengan teman-teman di kampus atau di tempat tinggal sekitar ya. Kemudian kita bergeser ke samping. Enggak, itu kita masih gigi ya. Nah, Husnul kan dari mana? Coba perkenalkan dari dulu. Aku dari Makassar. Dari Makassar. Asli orang Makassar. Orang Bugis. Nah, sekarang kan di India nih, ya kan? Pertama kali yang membuat kamu ingin belajar ke India itu apa tuh motivasinya? Aku tuh awalnya suka nonton YouTuber mahasiswa India, mahasiswa Indonesia yang ada di India. Nah, dari situ aku termotivasi gitu untuk kayaknya seru nih kuliah di India. Aku cobalah daftar. Alhamdulillah lulus beasiswa. Ya, kuliah di sini. Jalani ya. Meskipun sudah ada gambaran nggak seperti yang kamu tonton? Sudah. Tapi kalau dilihat dari sisi pendidikannya, menurut kamu gimana sih pendidikan India? Kalau pendidikan India itu menurutku ya, apalagi kalau di bidang engineering, kayaknya lebih baik lah daripada Indonesia. Yang pertama dari tenaga pengajarnya, dosen-dosennya. Emang tuh mereka itu sudah ahli di bidangnya masing-masing. Dosennya juga tuh udah rata-rata udah profesor. Iya benar. Sedangkan kalau di Indonesia kan kebanyakan masih S2. Betul. Profesornya masih bisa dihitung jari lah. 1, 2 gitu. Kalau di kampusku rata-rata udah profesor. Luar biasa nih. Nah, untuk kalian berdua nih, ketika kalian berada di kampus misalnya, ya, kira-kira sampai nanti kalian tamat, apa yang kalian dapatkan saat kalian menempuh pendidikan di sini terus pulang ke Indonesia? Kalau aku sendiri sih kayak pengalaman. Pengalaman apa? Cara menghadapi orang, pengalaman, cara beradaptasi di sini, dan melihat bagaimana cara dosen atau guru di sini itu mengajar gitu. Karena kan sistem pendidikan di sini tuh agak berbeda. Kemudian melihat sudut pandang yang berbeda, karena kan di sini tuh berbagai macam budaya, suku juga, mereka juga berbeda-beda di sini. Jadi pengalaman dari perbedaan itu ya nanti yang bisa dibawa pulang dan kita bisa lebih menghargai suatu perbedaan, sesuatu ide atau ideologi dari orang-orang yang berbeda dari kita. Benar. Kalau Husnul, selain pengalaman, ayo. Apa tuh? Ya, maksudnya pengalaman apa nanti yang kamu bawa ke Indonesia? Pengalaman apa ya? Atau karena nanti kan kamu pulang ke Indonesia, misalnya nih kita ngomongin tentang yang akan datang ya. Kamu tamat dari India, terus apa yang kamu bawa selain ilmu atau bahasa? Kalau bahasa itu aku Hindi atau Urdu. Ya kalau bahasa. Mungkin nggak gini. Ketika kita belajar di negeri orang, artinya kan kita mengenal yang namanya bahasa lokal dan bahasa Inggris di sini ya, khususnya di India. Nah, itu bermanfaat nggak bagi kalian
pelajaran atau mata kuliah diajarkan dalam bahasa Inggris, kemudian kalian berinteraksi, berargumen dengan bahasa Inggris, terus kalian bawa ke Indonesia, itu bermanfaat nggak? Ya, jelas bermanfaat. Sementara di Indonesia kan kita Indonesia. Iya. Enggak, maksudnya apakah nanti kalian bergerak atau bekerja di ranah yang lebih luas lagi, tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri kah, berkomunikasi dengan orang-orang asing kah? Itu menurut kan suatu profit nggak? Ya, profit besar. Cara berkomunikasi kita itu maksudnya, benar ya? Benar. Saya S3 saya ini. Nah, kemudian ini dari segala aspek untuk kalian berdua, dari segala aspek, mulai dari budaya, pendidikan, bahasa dan lain-lain itu. Menurut Kusnul dulu, apa yang kamu suka dari India? Yang aku suka tuh dari keberagaman budayanya. Di sini kaya akan budaya. Keberagaman. Dimana tuh mereka masih memegang kental itu budaya. Oke, iya. Ibu-ibunya, para perempuannya masih pakai sari. Benar. Itu. Sedangkan di Indonesia kan kita pakai kebaya, event. Iya, benar. Kalau di sini Ini di pasar juga pakai sari ya. Benar juga ya, keberagaman apa ya, keunikan mereka itu ya lebih masih dipegang erat gitu. Iya. Kalau Nisa, apa Yang kamu suka? Bahasa. Dan cara komunikasi. Mbak India ini cara komunikasinya itu walaupun ada Hindi dan Inggris, mereka juga pakai body language kadang-kadang. Oke, iya. Badannya tuh Lebih rame ya. Kalau ngomong, no itu kepala ikut ngomong juga. Terus kalau apa, dia mau nunjukkan sesuatu itu atau menginstruksikan sesuatu itu apa ya, pakai cara ya tuh hoki itu maksudnya selesai itu kan. Ya gerak juga tangannya, jadi nggak terlalu sulit sebenarnya memahami bahasa Hindi karena mereka juga menggunakan bahasa body language. Jadi nggak terlalu sulit sih. Benar. Kalau di Indonesia kan bahasa tapi kita jarang menggunakan body language. Betul. Ya monoton gitu ya. Iya. Kalau nggak mengerti ya sulit emang. Kalau di India ini body language itu Membantu ya. Oke. Lebih mempertegas apa yang diomongin gitu ya. Betul juga tuh. Kemudian dari segala hal, kira-kira menurut kalian, Anissa dulu, apa yang bisa kita orang Indonesia contoh dari India? Dari banyak hal, satu aja. Satu yang perlu dicontoh adalah hard work. Oke, kerja keras ya. Karena orang India ini gimana ya? Emang orang Indonesia nggak kerja keras? Iya kerja keras, cuman kerja keras di Indonesia itu termotivasi untuk keluarga, untuk membahagiakan keluarga. Oke. Tapi kalau di India ini termotivasi bagaimana untuk kaya, bukan untuk membahagiakan keluarga. Karena mindsetnya, kalau saya kaya, saya bisa membahagiakan keluarga saya. Betul. Aku pernah tanya itu sama orang India, ditanya kan, why are you doing hard work? Terus beberapa orang bilang I wanna be rich, I wanna be rich man. Dia bilang kayak gitu. Aku tanya, why I don't wanna be rich? If I'm rich, my family getting happiness. Oke. Tapi motivasinya berbeda kalau misalnya kerja keras untuk keluarga ya? Iya, maksudnya bukan untuk kaya, maksudnya seberapa dapatnya aja gitu. Selama yang penting istri dan anak saya bahagia ya. Selama ada mobil, ada ini, nggak terlalu kaya banget, nggak terlalu populer. Ini udah otak bisnis ini. Nggak apa ya, nggak terlalu ini. Iya, betul itu. Makanya motivasinya tuh kaya ya. Iya, makanya di India nih berlomba-lomba orang bagaimana biar untuk sukses dan kaya. Iya. Karena dengan kaya itu bisa kita banyak berbuat ya. Iya. Oke. Benar. Mantap sekali ini. Berbeda cara pandang pekerjaannya mereka dengan Indonesia itu berbeda. Betul. Oh, sudut pandangnya, cara berpikir untuk sukses itu berbeda. Iya. Nah, Husnul, dari banyak hal, apa yang patut dicontoh orang Indonesia dari India? Para pelajarnya tuh punya semangat belajar yang tinggi. Oke. Itu juga. Emang di Indonesia enggak? Enggak. Ya seperti kamu. Sebagian kecil.
persiapan exam aja Kak. Mm-mm. Dia harus mempersiapkan itu matang-matang gitu. Oke. Sedangkan kalau kita di Indonesia H-1, H-2 ya, Baru belajar. ya, baru belajar. Betul betul. Karena nggak menganggap itu serius mungkin kita ya. Iya, karena bagi mereka kalau gagal itu memalukan gitu. Kayak apa ya? Aku ada tuh satu kamar dengan aku, anak Bihar, perempuan. Dia satu bab itu bisa hafal di luar kepala. Aku tanya itu gimana dia bisa? Ya gimana nggak dia membuka itu tuh kayak hari-harinya itu emang sampai lecek bener bukunya itu. Iya juga ya. Menghafal itu kayak kuat sekali gitu. Kayak apa ya? Kayak harga diri dia lah itu. Kalau dia dapat nilai buruk itu harga diri dia bakal jatuh ya. Jatuh gitu. Jadi emang belajarnya di sini motivasinya cukup luar biasa. Benar juga tuh. Padahal dia SMA di Jamia kan ada SMA dan SMP. Di dalam situ. Betul. Aku mungkin dia heran juga sama aku. Kok aku yang kuliah santai banget. Dia SMA. Sementara dia SMA aja udah segitunya gitu ya. Segitunya. Oke. Memang patut juga lah dicontoh ya. Supaya ya itu mencerdaskan. Nah, yang terakhir nih, sampai detik ini kalian sudah menginjakan kaki di India itu, ada nggak yang terjadi kejadian unik kah yang kalian alamin di sini? Nisa, apa? Banyak. Salah makan atau Salah makan jadi apa namanya? Ketagihan atau gitu. Aku kalau masalah makanan ya emang banyak makanan yang berbeda ya. Tapi aku pernah berdiri di metro station itu. Kereta cepat tuh ya? Kereta itu ya, kereta listrik India. Itu kalau di Indonesia itu biasa kita senyum dengan orang nggak kita kenal kan. Betul. Maka mereka juga akan balas senyum. Tapi aku senyum di kereta itu sama orang, mereka heran. Why are you smiling? Jadi Ya, kan kita senyum itu karena apa ya? Karena kita respect gitu kan. Iya, karena kita menghormati kan. Dia juga senyum. Nah, tapi kalau di India nggak bisa senyum kayak begitu. Mereka akan bertanya, why are you smiling? Mereka akan heran. Kenapa kamu senyum gitu? Ada sesuatu apa gitu? Emang sesuatu yang aku baru sadar. Oh ya. Berarti kita harus belajar juga ya kearifan lokal ya. Benar. Emang nggak bisa. Kadang tuh ada sesuatu yang biasa di Indonesia, di sini tuh nggak biasa. Betul. Benar sekali. Husnul, terakhir apa itu? Aku setiap jalan keluar dari kaki, aku selalu dilihatin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sama siapa? Sama angkel-angkel? Sama warga sekitar. Ini kenapa ya beda sendiri? Tapi kalau dari ini ya perawakan kayak Husnul gini, kayaknya biasa juga sih orang India. Bahkan mereka kalau yang Muslim lebih ke cadar gitu. Iya. Tapi aku mungkin cara berjilbabnya berbeda kali ya. Iya, mungkin. Dari wajah juga Berbeda. Kalau dari wajah kamu kayak North East, tapi kok pakai jilbab? Iya kan? Kadang dibilangin Nepali gitu kan. Kan? Nepali. No, I'm not Nepali. Oh, are you Chinese? Mereka nggak percaya gitu. Nggak bilangin Indonesia gitu. Padahal sering dibilangin Nepali. Padahal bukan Nepali. Iya. Jadi dari ini ya, dari respon penduduk sekitar ya. Mungkin itu baru-baru ya, nanti udah terbiasa. Betul. Ini unik juga sih. Oke, terima kasih Nisa, Husnul sudah berbagi tentang pengalaman selama berada di India. Semoga kalian semua teman-teman sehat-sehat selalu di sana. Terima kasih. Sampai jumpa, Penmelengge. Bye-bye.